Jangan gadaikan kebahagiaanmu dengan obsesi dan ekspektasi yang di luar kemampuanmu. Selain dari channel-channelnya Dr. Fahrudin Faiz, nyari tahu lebih dalam itu dari buku-buku. Ada buku judulnya Filosofi Teras, itu lumayan bagus untuk teman-teman yang mungkin berminat atau tertarik dengan Stoicism. Bisa beli di Gramedia, udah cetakan ke-25 kalau nggak salah itu terakhir. Nah, dari proses lumayan panjang pencarianku tentang apa Stoicism dan lebih dalam lagi aku mencari tahu, ada 2 poin penting yang menurutku itu benar-benar ngerubah pola pikirku, cara pandangku tentang kebahagiaan. Dan juga bisa dibilang juga itu penawar dari apa yang selama ini aku rasain, apa yang aku keluhin. Yang pertama itu dikotomi kontrol atau dikotomi kendali. Apa sih dikotomi kontrol atau dikotomi kendali ini? Secara gampangnya, dikotomi kendali atau dikotomi kontrol ini kayak pembagian 2 ranah atau 2 dimensi yang berhubungan langsung dengan kita. Yang pertama adalah dimensi atau ranah internal, dan yang kedua adalah dimensi atau ranah eksternal. Selama ini yang aku rasain dan yang aku lakuin itu menggantungkan kebahagiaan atau harapanku itu ke ranah atau dimensi eksternal. Dan yang selama ini tuh ternyata itulah yang membuat aku kayak kecewa, nggak bahagia. Kenapa kok respon orang seperti itu? Kenapa kok aku nggak disukain? Kenapa kok karyaku nggak dihargain? Kenapa kok kerjaku itu tuh nggak diapresiasi? Dan itu emang salah dari kita sendiri. Nah, di Stoicism ini itu menekankan sebaiknya untuk menaruh kebahagiaan kita itu tuh di ranah atau dimensi internalnya kita. Maksudnya seperti apa sih? Ranah internal itu adalah ranah yang bisa kita kontrol sepenuhnya, bisa kita kendalikan sepenuhnya. Sementara dimensi atau ranah eksternal itu kita nggak bisa mengontrol sepenuhnya. Walau, kenapa kok saya bilang nggak bisa mengontrol sepenuhnya? Karena memang ada beberapa, itu kita masih bisa nih mempengaruhi, tapi nggak bisa mengontrol gitu. Kalau kita menempatkan kebahagiaan kita itu di dimensi atau ranah eksternal, saya yakin kita akan sering kecewa, kita akan sering nggak bahagia. Karena itu di luar kendali kita. Kenapa kok nggak kita coba taruh kebahagiaan atau harapan kita itu di internalnya kita gitu. Contohnya gini, kita bekerja di sebuah perusahaan nih. Kita itu udah kerja benar-benar maksimal, loyal, udah merencanakan semuanya itu dengan sangat baik. Kita eksekusinya udah oke banget nih, tapi ternyata responnya dari bos atau dari atasan kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Disitulah letak kekecewaan dan kebahagiaan kalau kita menaruh faktor kebahagiaan kita itu di ranah eksternal. Kalau kita menaruhnya di ranah internal, itu akan berbeda. Kita udah merencanakan pekerjaan kita. Kita udah loyal. Kita udah ngeset banget nih plan-plannya itu tuh jelas, terukur banget nih. Dan kita udah kayak matok target sekian. Nah, disitulah sebenarnya kebahagiaan kita itu yang seharusnya. Ketika apa yang kita targetkan, kita udah melakukan banyak hal, udah bekerja dengan sangat baik menurut kita. Nah, disitulah sebenarnya harusnya kebahagiaan itu, bukan dari gimana respon atau penilaian dari bos kita. Karena banyak hal di luar dari apa yang kita bisa kendalikan di luar sana, kita nggak tahu. Kenapa kok kita nggak
respon baik atau kenapa kita nggak dikasih apresiasi gitu atas kerja keras kita yang menurut kita udah sangat banget ini. Bisa jadi ada faktor X yang kita nggak tahu. Ada faktor nggak suka atau mungkin faktor ya penilaian-penilaian lain lah gitu yang kita nggak bisa ngendaliin itu. Yang penting hasil yang kita dapat itu sesuai dengan rencana kita. Masalah itu gimana respon orang itu di luar dari kendali kita. Yang kedua adalah ekspektasi. Nah ini penting nih, ini penting. Di ilmu filsafat itu, yang pertama kita lakukan sebelum mengaplikasikan itu adalah kita harus mengenali diri kita. Kita harus tahu banget seperti apa kita, kekurangan kita, kelebihan kita, apa hal-hal yang ada di kita yang gak ada di orang lain, apa yang ada di orang lain tapi gak ada di kita. Nah dari situ kita bisa tahu kemampuan kita seperti apa, limitnya seperti apa, kita push itu maksimal seperti apa. Dan barulah kita masuk ke fase untuk berekspektasi. Sesuaikan ekspektasi itu dengan kemampuan kita, dengan batas limit kita, atau dengan kata lain, realistis. Ini bukan berarti Stoicism ini mengajarkan untuk pesimis. Bukan. Perlu kita bedakan nih. Apa itu realistis dan pesimistis, itu ada bedanya. Jadi berekspektasilah itu secara realistis. Sesuai dengan batas limit kemampuan kita. Nah disinilah aku mulai merenung tentang pola pikir lamaku. Tentang gimana aku menyikapi sebuah target pribadi, ambisi. Itu mulai coba aku pelan-pelan geser. Jangan gadaikan kebahagiaan kita dengan ambisi dan obsesi yang itu tuh di luar dari kemampuan kita. Di luar batas kemampuan kita. Sebelumnya saya orang yang bisa dibilang ambisius, obsesif. Selalu mematok sesuatu itu dengan standar yang harus di atas rata-rata. Aku harus ngejar itu, aku harus ngejar itu. Demi apa? Pengakuan. Di situ pula saya sering kecewa. Karena memang sebenarnya batas kemampuan saya itu enggak sebanding dengan ambisi dan obsesi saya. Tapi saya tetap aja ngeyel. Aku bisa, ujung-ujungnya kecewa, down, galau, menyendiri, nggak produktif. Dan itu butuh waktu untuk recovery ke mental yang normal itu. Sejauh ini 2 poin itu aja udah benar-benar jadi penawar banget buat saya. Ya walaupun memang masih dalam tahap belajar ya. Saya belum bisa nerapin itu benar-benar continue banget. Mungkin ada beberapa hal kecil atau hal yang di luar dugaan aku masih lepas kendali atau mungkin nggak sesuai dengan pattern itu tuh masih belum bisa banget. Dan setelah hampir 1 tahun ini saya mulai ngerasa saya menjadi manusia baru yang jauh dari saya yang dulu, khususnya dalam mengartikan atau memahami apa itu kebahagiaan. Ini luar biasa banget. Efeknya itu benar-benar kerasa banget. Walaupun masih terhitung aku masih proses belajar. Dan kesini saya jadi kayak ngerasa sebenarnya ada hal yang lebih penting untuk dikejar dari sekedar bahagia, kenyamanan hati, ketenangan menjalani hidup. Itu jauh lebih berharga. Karena menurut saya kebahagiaan itu sebenarnya udah ada di kita. Cuman
kita lupa aja naruhnya di mana. Dan kita nggak sadar kalau kita udah punya kebahagiaan itu. Bahagia itu gampang pergi, gampang datang. Bahagia itu rapuh. Kenapa manusia itu diciptakan, kodratnya itu jadi makhluk sosial? Karena memang manusia itu lebih bisa banyak merasakan ketidakbahagiaan daripada bahagia. Karena dari ketidakbahagiaan kita butuh orang lain. Kita butuh bantuan orang lain. Jadi sebenarnya bukan bahagia yang sebenarnya aku cari ternyata selama ini. Tapi ketenangan. Ketenangan dalam jalanin hidup. Dan dari stoicism, aku mendapatkan rumus itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.